Jadi perang Khandaq sama dengan Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa fi hada al-liqa al-munasib insyaallah sanuwasil darsa fi maddati al-hadits. Nah, wa qabla dhalika a'iddu kutubakum al-muqarrarah wal aqlam wa ma yahtajuna ilaihi fi hada ad-dars. Oke, jadi disiapkan semua bukunya, ya, buku muqarrar atau buku tulis sebelum kita memulai pelajaran ini. Jadi jumlahnya asyratu alam. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayya razuqukum at-tawfiq fi fahmi ma sanadrusuhu fi hada al-yawm wa kadzalika as'alullah subhanahu wa ta'ala ayya ja'alakum mutahammisina li musyarakati hada ad-dars. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan hadis tentang al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu merupakan sifat, ya, yang diwarisi oleh syaitan. Tergesa-gesa merupakan sifat syaitan. Tapi sifat tersebut juga sering kita miliki sebagai manusia. Nah, ada penjelasan yang belum sempat tersampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita buka dulu penjelasan tersebut, kita ulangi sedikit sebelum lanjut menjelaskan hadis berikutnya. Ya, Salman Al-Farisi. Baik, mungkin ya ini ya Salman Al-Farisi. Ya, baik, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada semua. Semoga nanti semua sudah mencatat ya apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, baik, tidak ada yang ketinggalan ya. Dan tinggal dari antum sekarang untuk membaca apa yang telah saya sampaikan. Baca-baca kembali. Ya, apabila ada yang kurang jelas, jadi bisa beriksa. Ya, kita ulangi dulu, ini suaranya kurang kuat ya. Gara-gara kurang. Al-Qur'an asal. Ya, Faiz. Ahzab atau awal asal? Sebab perang asal itu tidak ada dibuat, tidak ada dibuka. Kemudian persamaan namanya dan seperti asal dan muatab disebutkan di dalam sebuah al-masal masyhur. Dalam penjelasan ungkapan bagaimana ungkapan tersebut? Wa bil ajalati ada di dalam sikap tergesa-gesa tersebut ya, tersimpan penyesalan. Makanya memang orang yang sering tergesa-gesa sering merasa menyesal. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tergesa-gesa. Di dalam beberapa hal yang sudah kita sebutkan ya di atas tadi. Al-aslu fil ajalati annaha majbulun. Karena memang pada dasarnya tergesa-gesa itu merupakan sifat yang majbulun, tercela. Akan tetapi bisa juga berubah kondisinya menjadi majbulun. Kapan itu? Tidak kanat min
baini al-musara. Ya. Kalau dalam bentuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, amal soleh, hal-hal yang kaitannya dengan amalan kebajikan, maka di sini dia menjadi mahmudah, terpuji. Ya. Jadi bersegera ya untuk melakukan sholat misalnya ketika waktunya sudah masuk. Ini kan terpuji. Begitu juga untuk ibadah-ibadah yang lain, hal-hal yang kaitannya dengan amal akhirat, gitu ya. Itu disebut juga dengan musabaqah ya, atau al-musara'ah bil khairat. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini sesuai dengan apa yang pernah terjadi ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah kejadian ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat asar ya, berjamaah dengan para sahabat ketika itu, lalu Nabi bersegera ya, insorofa qoma musri'an. Jadi Nabi bubar duluan ya, meninggalkan masjid, dan terlihat Nabi bersegera, nampak tergesa-gesa. Bapak Zi'annas, sahabat ketiga itu terkejut ya, heran apa yang terjadi. Gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya, kemudian Nabi mengatakan, Innahu qad kana bisa indana tabarrud fa'aradtu an ukhrija. Jadi ternyata yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat keluar dari masjid ketika itu, Nabi teringat ya, setelah Nabi sholat ya, setelah Nabi sholat asar, Nabi langsung teringat ada emas ya di rumah Nabi. Jadi Nabi teringat ya setelah sholat. Jadi Nabi ingin membagikannya. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istajala ala tausiq, bersegera untuk membagikan emas tersebut. Bersegera untuk membagikan emas tersebut. Jadi ini boleh ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya misalnya sedekah, infak, wa fi umuri taati umuman, hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan secara umum itu masuk ke dalam kategori yang ini boleh kita bersegera ya. Kalau dia berkaitan dengan ketaatan maka ya apa? Sat. Ya. Nah, adapun selainnya dia Patah-patah saat misalnya dia hanya perkara dunia ya, maka dia masuk ke madhumah, bersegera yang sifatnya tercela. Apaan saat Ya, kenapa? itu patah-patah saat yang tadi penjelasan tadi dari itu patah-patah mulu. Ya, antum aja atau semua atau yang lain? Coba yang lain gimana? Jelas? Yang lain juga tadi katanya Putus-putus juga Sat. patah-patah juga saat sama saat. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Hadis berikutnya. Itu hanya sedikit pengulangan tentang materi yang kemarin, materi hadis di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya untuk nanti mau murojaah, nanti insyaallah ada di
YouTube ya, biar nanti di YouTube. Kalau nanti kita masukkan ke situ ya, biar antum bisa murojaah kembali. Nah, yang selanjutnya adalah akan kita pelajari hari ini ya, nomor hadis 1302 ya. Nah, dilihat bukunya, disiapkan buku tulisnya. Ya, jelas suara Ustaz. Nanti kalau ada yang patah-patah lagi nggak jelas, langsung aja ngomong ya. Oke, kelihatan di layar antum semua? Kelihatan. Oke, ini adalah hadis yang kita pelajari pada semester ini. Kemarin itu mulai dari hadis apa awal kemarin? Al-Mustabbani ya. Ini ada Al-Mustabbani. Nah, kalau nomor hadisnya mungkin beda ya yang di sini. Nah, jadi di sini semua sudah dirangkum hadis yang kita pelajari, bahkan hadis-hadis yang sebelum-sebelumnya belajar dengan ustadz yang lain, Ustadz Faris ya. Di sini disebutkan arti hadisnya juga ya, arti keseluruhan hadisnya. Jadi kita ingin mencari hadis nomor berapa misalnya. Nah, di sini sudah disebutkan tertera dengan terjemahannya. Nah, pada hari ini kan kita lanjut hadis tadi. Kalau di buku kita hadis 1302 ya. Kalau di sini 1542, nomor nggak menjadi masalah, tapi yang menjadi penting adalah hadisnya sama ya. Hadis yang kita pelajari sama. Nah, insya Allah nanti untuk link ini akan Ustaz kasih kepada antum. Apa? Patah-patah saat. Oke, kita nyari tempat yang apa dulu ya. Patah-patah saat. Nah. Oke, jelas atau bising? Jelas. Jelas. Oke. Kita mulai aja. Jadi, hadis yang kita pelajari hari ini adalah ini ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syu'mu su'ul khuluq akhrajahu Ahmadu wa fi isnadihi dhafun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beranggapan jelek atau siapa saja yang memiliki sifat pesimis ya. Ya, asyu'mu su'ul khuluq akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dhafun ya. Jadi pesimis atau beranggapan jelek adalah merupakan sifat atau perangai yang buruk, perangai yang jelek atau sifat yang tidak bagus, yaitu sifat pesimis. Kalau lawannya adalah optimis ya, tafaul. Nah, untuk artinya nanti saya akan bagikan link dari ini ya yang ditampilkan di layar sekarang. Dan nanti bisa cek sendiri artinya. Bahkan untuk murojaah untuk arti hadis-hadis yang dipelajari sebelumnya. Nah, coba kita lihat penjelasan tentang hadis ini. Ya, yang penting Ustaz, suara Ustaz. Baik, sudah mau apa?
antum harus menang. Karena setelah harus ya. Oke, ini penjelasan tentang hadis yang tadi. Nah, disebutkan di sini bahwa su'ul khuluq, ya, perangai yang buruk atau sikap yang tidak baik, azabun ala sahibihi, merupakan bentuk siksa, ya, atau hukuman kepada orang tersebut. Jadi ketika ada seseorang yang akhlaknya tidak baik, ya, tidak buruk, ya, termasuk tadi di dalamnya asyukmu, yaitu suka pesimis, ya, tidak yakin, ya. Bahkan disebutkan di sini bahwa dia juga merupakan hukuman atau siksa, ya, kepada orang yang ada di sekitarnya, baik dia keluarganya, ya, anak-anaknya, jirannya, sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya. Karena pesimis ini adalah sifat yang tidak disukai atau sifat yang dibenci, yang seharusnya setiap kita, ya, menghindarinya atau menjauhinya, karena akan berdampak buruk kepada diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun hadis ini hadis dhaif, ya, sebenarnya, kan, tetapi maknanya benar, ya. Makna kandungan hadis ini benar. Nah, kita lanjut fawaid minal hadis. Faedah penting dari hadis ini. Yang pertama, an-nasu'um min akhlaqis sayyi'ah al-mazmumah. Jadi pesimis itu termasuk akhlak yang tercela, ya, lagi buruk, atau akhlak yang buruk lagi tercela. Kemudian yang selanjutnya, annal insan idza sa'at akhlaquhu tasyama'a wa tawaqqa'a al-makruh. Jadi seseorang apabila akhlaknya sudah buruk atau tidak baik akan sering pesimis, ya, tidak yakin, ya. Misalnya dia pesimis dan tidak yakin kalau bisa menghafal Al-Quran, kalau bisa nanti menjadi orang yang sukses, kalau kelak dia bisa menjadi ustadz, menjadi pengusaha. Nah, ini disebut pesimis, ya. Yang ketiga, idza kana at-tasya'um su'ul khuluq fattafa'ul husnul khuluq. Jadi pesimis itu merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik, maka lawannya yaitu optimis, yakin, ya, itu merupakan husnul khuluq, adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi kita harus yakin, ya, ketika kita meniatkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, kita harus yakin kalau itu akan berhasil, akan bisa, gitu. Misalnya kita punya cita-cita semester ini, ya, saya harus bisa mendapatkan ranking yang lebih bagus, ya, jauh dari yang kemarin, gitu. Maka kita harus optimis, yakin, dan dibarengi dengan usaha dan upaya yang serius, ya. Oke, ini penjelasan tentang hadis, ya, at-tasya'um su'ul khuluq. Ya, hadisnya pendek. Jadi karena kita memiliki pertemuan yang singkat, ya, kalau kita bahas panjang lebar satu persatu nampaknya tidak cukup, ya. Ada beberapa hadis lagi yang harus kita pelajari sebelum ujian ini. Oke, kita lanjut hadis berikutnya.
Kita kembali ke yang tadi. Kemudian ada persoalan berikutnya yaitu halaman 37. Nah, di sana ya. Yang misalnya dapat 37 sampai 40 dari Oke, hadis yang berikutnya ya. Wa an Nabi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau menuturkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal la'anina la yakununa syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah." Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya, nah di sini artinya ya, nanti bisa antum lihat sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, la'anin, tidak akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini ya dapat kita pahami kalau kita ingin dapat memberi syafaat kepada keluarga kita misalnya di hari kiamat, maka jangan suka melaknat ya. Begitu juga ketika kita ingin kelak di akhirat menjadi saksi. Menjadi saksi kalau misalnya fulan keluarga kita adalah orang yang baik, orang yang soleh. Ya, kalau kita ingin menjadi saksi mereka di akhirat, maka jangan suka melaknat. Karena kalau kita suka melaknat, maka kelak kita tidak diberikan kesempatan untuk menjadi saksi, begitu juga untuk menjadi orang yang memberi syafaat kepada orang-orang yang ingin kita syafaatkan. Misalnya kita memiliki keluarga, ayah, ibu, kakak, abang, adik dan seterusnya, ya, yang ingin kita selamatkan dari siksa di akhirat, ya. Maka tidak akan bisa kalau kita termasuk orang yang suka melaknat. Oke, kita lihat penjelasan tentang hadis ini. Nah, sudah tampil di layar kita semua. Dari hadis ini menjelaskan tentang at-tahzir, ya, peringatan ya kepada orang yang suka melaknat. Dan orang yang suka melaknat kelak tidak akan memiliki kedudukan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat mereka tidak akan diterima. Kesaksian mereka tidak akan diterima. La tuqbal syafa'atuhum fi ikhwanihim lidukhulil jannah. Yang disebutkan di sini. Syafaat mereka tidak akan diterima ya ketika mereka ingin memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya untuk masuk surga ya. Oke, lanjut ke fawaid minal hadis ya. Poin-poin penting atau faedah-faedah penting yang kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, tahrimul la'an, haramnya melaknat. Wa anna kasratahu min kaba'iriz dzunub, dan terbanyak melaknat merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan bahwa orang yang suka melaknat ya tidak akan diterima persaksiannya kelak di akhirat. Ini merupakan peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua agar jangan sampai suka melaknat ini menjadi sifat kita.
Kemudian yang ketiga, orang yang banyak melaknat ya adalah orang yang fasik. Jadi dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Jadi kesaksian orang yang fasik tidak akan diterima atau mardud. Ya. Begitu juga ya. Wa katsirul la'an syahadatuhu mardudah disebutkan di sini. Orang yang suka melaknat maka persaksiannya tidak akan diterima. Persaksiannya akan ditolak. Kemudian yang keempat, isbatu syafaatul mukminin yaum al-qiyamah. Menetapkan syafaat terhadap orang-orang mukmin pada hari kiamat. Maksudnya seseorang bisa memberikan syafaat ya kepada orang lain pada hari kiamat. Nah, ini penjelasan dari hadis ya yang ini ya tentang al-la'in al-la'anin la yakununa syuhada au syufa'a yaum al-qiyamah. Terjadinya sebab terjadinya perang Uhud itu pembalasan ya orang-orang musyrik. Oke, kita lanjut lagi hadis yang berikutnya. Perang Badar, setelah perang Badar. Kemudian pembalasan orang-orang musyrik. Oke, ini An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidanbin, siapa saja yang menghina saudaranya karena melakukan suatu dosa, lam yamut hatta ya'malahu, maka kelak dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dan sanadnya terputus. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengetahui seseorang terjatuh dalam dosa, kesalahan, maksiat, maka tidak boleh kita menghinanya. Tidak boleh kita menjelek-jelekkannya, menyebut-nyebut kesalahannya tersebut. Khawatir kelak kita ya juga jatuh dalam dosa yang sama. Khawatir kelak kita akan melakukan hal yang sama, dosa yang sama, maksiat yang sama, kesalahan yang sama. Jadi bagaimana ketika kita misalnya jelas-jelas nih mengetahui kesalahan teman kita misalnya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, berikan kepadanya nasihat, ya, berikan kepadanya petunjuk arahan yang benar, jangan dijelek-jelekkan ya, jangan dihina. Nah, kita lihat penjelasan dari hadis ini. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, jadi pertanyaannya apa sebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud? Yaitu jawabannya yaitu ada mu'ahati al-ummah di amri al-rasul, di amri rasul. Tidak adanya ya pasukan pemanah yang telah disiapkan oleh Rasul. Nah, ini tadi hadisnya sudah kelihatan di layar kita. Jadi pasukan pemanah itu tidak kepada perintah Rasulullah. Oleh karena itu mengalami kekalahan di perang Uhud. Nah, disebutkan di sini ketika kita mengetahui kawan kita terjatuh dalam kesalahan, dosa, maksiat dan seterusnya, maka yang menjadi kewajiban kita fal wajib nasihatuhu wa taujihuhu, ya. Jadi kewajiban kita hanya menasihatinya dan mengarahkannya, arahkan kepada kebenaran. Misalnya dosa tersebut harus taubat, maka kita arahkan ya, dia harus taubat, tidak mengulanginya lagi. La ta'irahu, ya.
Jangan sampai kita mengejeknya, meremehkannya, menghinanya. Kenapa? Inna ta'yir fihi naw'un minal ujub. Karena ketika kita menghinanya, mengejeknya, menjelek-jelekkannya, disebabkan dia terjatuh dalam dosa, kesalahan, maksiat dan seterusnya. Nau'un minal ujub, itu merupakan bagian dari ujub, rasa bangga diri, merasa kita lebih hebat dari dia, ya. Karena kita tidak terjatuh dalam dosa tersebut, dia yang terjatuh. Jadi ini hati-hati, ya. Bisa jadi kelak malah kita yang terjatuh dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama. Oleh sebab itu kita tidak dibenarkan untuk menghina, ya, teman kita, saudara muslim kita yang telah terjatuh dalam kesalahan, dosa ataupun maksiat. Ya, jadi sebab terjadi perang itu, ya, karena kaum kafir Quraisy tidak mendapat apa-apa di perang itu. Ya. Nah, kita lanjut, masih ada beberapa hadis lagi. Muslimin, makanya perang tersebut namanya Hamraul Asad. Sudah? Sudah dicatat? Oke, kita lanjut hadis berikutnya, ya. Baik. Ya, wa an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi qala. Dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celakalah, lilladzi yuhaddits, bagi orang yang berbicara, fayakdzib liyadhaka bihil qaum, wailun lahu summa wailun lahu. Celakalah orang yang berbicara padahal ia bohong, untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Wailun lahu summa wailun lahu. Celakalah dia, kemudian celakalah dia. Nah, di sini sebutkan berapa kali nih celaka. Di awal disebutkan wailun, kemudian di akhir 2 kali, 3 kali, ya, disebutkan kalimat wailun, celaka. Nah, hadis ini, ya, jelas, ya, melarang kita mengada-ada. Jadi ketika berbicara kemudian kita mengada-ada agar orang tertawa, agar kawan-kawan kita senang, nah ini tidak dibolehkan. Ada ancaman, ya, wailun, celaka. Maka disebutkan, ya, ketika tersebut kalimat wailun dimaknai oleh para ulama itu merupakan satu tempat kelak di akhirat, nama neraka, ya, wail, neraka wail. Jadi ini ancamannya, ya, bagi orang yang suka mengada-ada ketika cerita, ketika berbicara. Intinya dia tidak jujur dalam berbicara. Adapun kalau misalnya kita jujur dalam bercerita, kemudian orang tertawa, orang senang mendengarkannya, itu enggak masalah, ya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika kita mengada-ada, membuat-buat cerita bohong, ya, hoax yang tidak ada dasarnya, tidak betul. Kemudian kita ceritakan agar teman-teman kita pada ketawa semua. Ini tidak dibolehkan, ya, mendapat ancaman di dalam hadis ini, yaitu wailun, celaka atau neraka wail, ya, kelak tempatnya. Nah, kemudian kita lanjut hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kafaratu man iktabtahu an tastaghfiru lahu. Kafarat atau membayar denda kepada orang yang engkau umpat, pada orang yang engkau gibahi, adalah engkau memohon ampun untuknya.
Rawahu Al-Haris ibnu Abi Usamah bi sanadin dhaifin. Ya, hadis riwayat Al-Haris bin Abi Usamah dengan sanad yang lemah atau sanad yang dhaif. Nah, ketika kita terlanjur ya menggibahi orang lain ya, maka minta ampunkan kepada orang tersebut. Minta ampun kepada Allah agar dosa orang tersebut ya diampuni Allah. Jadi itu dendanya, ya, kafaratnya. Kafaratu maniktab tahu antas taghfiru lahu, ya. Kafarat ya, bukan keparat. Kafarat atau bayar denda agar dosa kita terampuni. Ya, ketika kita misalnya sudah terlanjur ya menggibahi teman kita, saudara kita, maka segeralah memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tersebut ya. Dosa orang tersebut. Nah, kita lanjut hadis yang terakhir ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abagudur rijali ilallahi al-alatul khasimu, akhrajahu Muslim. Yang Ustaz sebutkan tadi, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka membantah, suka mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya. Jadi ada tipe manusia memang ya, ketika misalnya diskusi, dialog ya, bahasa Arab ya, dia suka mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran terhadap selainnya. Misalnya dia menyebutkan sebuah pendapat atau statement, kemudian untuk membenarkan tersebut ya dia mencari-cari alasan ya untuk sebagai pembenaran ya bagi pendapatnya, walaupun pendapatnya tersebut merupakan pendapat yang batil, salah misalnya. Jadi ini merupakan orang yang paling ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya diskusi jelas-jelas argumen kita lemah, argumen lawan lebih kuat, maka akui saja gitu. Kita akui kalau kita memang salah di situ, salah memahami misalnya ya. Kita akui kalau memang argumen kita, ya hujjah kita, dalil kita lemah ya, tidak kuat. Ya, agar kita tidak termasuk dalam hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim ya. Jadi ketika kita tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suka mencari-cari alasan ya, mencari-cari pembenaran ya dalam pendapat kita. Kalau jelas-jelas pendapat kita keliru atau salah ya. Jadi silahkan mengakui kesalahan kita, misalnya saya salah paham ya, disebutkan saja ya, enggak usah malu ya. Oke, kita masih ada kira-kira setengah menit lagi ya. Nah, coba kameranya dihidupkan semua biar kita lihat siapa yang hadir ya. Nah, di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan latihan dulu ya. Ada beberapa soal mungkin nanti yang akan Ustadz bagikan kepada antum semua sebagai bahan persiapan ujian nanti. Oke, semua dihidupkan ya kameranya, kecuali yang tidak bisa sama sekali ya, soalnya kameranya rusak. Oke, karena waktu sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka